Perubahan wujud. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa PGSDUT. Hari ini kita akan mengkaji konsep esensial dalam fisika dasar, perubahan wujud benda. Perubahan wujud didefinisikan sebagai transisi materi dari satu fase, padat, cair atau gas, ke fase lainnya, yang dipicu oleh transfer energi kalor. Pemahaman mendalam ini krusial sebagai bekal Anda mengajar di sekolah dasar. Kita mulai dengan transisi fase yang memerlukan penyerapan kalor, dikenal sebagai proses endotermik. Yang pertama adalah mencair, melting. Mencair adalah proses fisika, di mana materi bertransisi dari fase padat menjadi fase cair. Ini terjadi ketika partikel padatan menyerap energi termal hingga mencapai titik lelehnya, melemahkan gaya intermolekul, sehingga memungkinkan partikel bergerak lebih bebas. Contoh klasiknya adalah es batu yang berubah menjadi air pada suhu di atas 0 derajat C. Kebalikan dari mencair adalah membeku, freezing, sebuah proses eksotermik, di mana materi melepaskan kalor. Membeku adalah transisi dari fase cair kembali menjadi padat. Ketika kalor dilepaskan, energi kinetik partikel berkurang, menyebabkan gaya intermolekul menguat, dan partikel menyusun diri kembali ke struktur kristal padat. Fenomena ini sering kita amati saat air dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya, mari kita bahas transisi antara cair dan gas. Menguap, evaporation, adalah proses endotermik di mana molekul pada permukaan zat cair memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan diri dan bertransisi menjadi fase gas, uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, meskipun lajunya meningkat drastis saat mencapai titik didih. Perhatikan air laut yang menguap menjadi uap air di atmosfer, sebuah siklus alam yang fundamental. Lawan dari penguapan adalah mengembun, condensation, proses eksotermik, di mana gas melepaskan kalor dan kembali menjadi fase cair. Pengembunan terjadi ketika molekul uap air kehilangan energi kinetik, sehingga tidak mampu lagi mempertahankan jarak antar partikel yang besar, menyebabkan mereka berkumpul membentuk tetesan cairan. Contoh paling nyata adalah terbentuknya titik-titik air di permukaan luar gelas, berisi minuman dingin. Setelah memahami transisi padat cair dan cair gas, kita beralih ke transisi wujud yang melompati fase cair. Ini adalah transisi langsung antara padat dan gas. Dua proses yang terlibat di sini adalah menyublim, sublimation, dan mengkristal, deposition/crystallization. Kedua proses ini sangat penting untuk dipahami karena sering menjadi jebakan konsep di tingkat dasar. Menyublim, sublimation, adalah proses endotermik, di mana zat padat bertransisi langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Energi kalor yang diserap oleh padatan memungkinkan partikel untuk segera mengatasi gaya tarik intermolekul. Contoh umum di kehidupan sehari-hari adalah kamper atau kapur barus yang perlahan menghilang di udara terbuka, mengubah dirinya menjadi uap gas yang beraroma kuat. Kebalikan dari menyublim adalah mengkristal atau deposisi. Deposition, crystallization, sebuah proses eksotermik. Proses ini adalah transisi dari gas langsung menjadi padat. Dalam deposisi, uap melepaskan kalor dan energi, menyebabkan molekulnya terstruktur membentuk kisi-kisi kristal padat. Contoh terbaik adalah pembentukan salju atau bunga es, frost, langsung dari uap air atmosfer ketika suhu sangat rendah, dan uap air berkontak dengan permukaan yang beku. Sebagai rangkuman, mari kita visualisasikan siklus lengkap perubahan wujud benda. Proses endotermik memerlukan kalor meliputi mencair, padat ke cair, menguap, cair ke gas, dan menyublim, padat ke gas. Sementara itu, proses eksotermik melepaskan kalor meliputi membeku, cair ke padat, mengembun, gas ke cair, dan mengkristal, deposisi, gas ke padat. Ingatlah bahwa transfer energi adalah kunci dari setiap transisi fase. Rekan-rekan mahasiswa, pemahaman yang akurat mengenai 6 proses perubahan wujud ini bukan hanya teori fisika, tetapi juga landasan fundamental dalam kurikulum sains SD. Sebagai calon guru, pastikan Anda dapat menjelaskan setiap proses dengan detail, mencontohkan aplikasinya secara kontekstual, dan membedakan antara proses endotermik dan eksotermik. Selamat mengaplikasikan konsep ini dalam perencanaan pembelajaran Anda.